semakin terungkap kecurangan. Jokowi untuk memaksa KPU dan semua partai politik menyetujui Gibran. Anaknya menjadi wakil presiden selain memaksa KPU menerima pencalonan Gibran sebagai Wapres meski usia di bawah 40 tahun. KPU juga sengaja mengubah aturan pengecualian sehingga meski tidak punya ijazah SMA, toh Gibran tetap bisa maju sebagai Wapres. Parah betul ini negara. Jadi begini ya, pada 2 minggu lalu kami bertemu dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, dan kami tanyakan, apa sih dokumen yang dipakai, yang diajukan oleh saudara Wapres Gibran, untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMK dari Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019. Yang beliau katakan adalah yang diajukan hanya raport 2 tahun terakhir di kelas 10, kelas 11 katanya. Tidak bisa kami lihat, itu katanya. Kata Dr. Eko Susanto. Yang kedua, UTS Insert Foundation Study Certificate. Jadi hanya 3 dokumen saja yang diajukan oleh Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut, Tetapi setelah kita lihat dari repositori Kemendikbud Go ID, e-layanan dikdasmen.kemendikbud Go ID, panduan penggunaan e-layanan penyetaraan ijazah, di situ ada syarat ketat untuk menyetarakan ijazah, yaitu A sampai F, sampai J. Ada 10 syarat yang harus diupload. Mulai dari foto, berikutnya yang F, ijazah, diploma atau sertifikat. Artinya ijazah asal, ijazah yang mau disetarakan itu harus ada. Ijazah yang mau disetarakan Gibran itu yang nggak ada karena dia tidak punya ijazah SMA atau SMK luar negeri. Itu pun tidak memenuhi dari huruf F ini, apalagi G-nya transkrip nilai. H, struktur kurikulum sekolah asal. Sekolah asalnya UTS Insert. Itu bukan sekolah, itu kursus. Baru yang terakhir J, syaratnya adalah raport 3 tahun terakhir. Raport 3 tahun terakhir. Sementara Gibran hanya memiliki raport 2 tahun dari Orchid Park Secondary School. Jadi syarat mutlak ini baik huruf F, huruf G, huruf H, dan huruf J itu tidak dimiliki Gibran. Gitu loh, bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Oleh karena itu kami datang ke sini, karena ini Gibran sudah nyata-nyata melanggar persyaratan yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen dalam penyetaraan ijazah. Kami sekarang setelah mendapat bukti ini bukan lagi memohon, meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan untuk Gibran yang diberikan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang ditandatangani oleh sekretarisnya saat itu Dr. Sutanto SHMA. Karena kami punya bukti dari persyaratan di repositori Kemendikbud atau Kemendikdasmen. Ini semua pemirsa bisa dicek sendiri baik para termul maupun non termul, karena ini ada di website, di repositori. Ayo termul download. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis nggak? Atau wajar nggak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Resman. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri.
Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya.